Selamat siang Sir dan teman-teman yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami yaitu kelompok 6 akan menjelaskan tentang topik kita, yaitu mengenai jalur rempah pada masa Islam. Jadi langsung saja ke topik pembahasannya dan enjoy. Pada abad 13 Masehi, saudagar-saudagar Islam dominan dalam perdagangan rempah di Laut Tengah, Laut Merah, Samudra Hindia, dan Asia Pasifik. Mereka berlayar dari barat ke timur, termasuk Nusantara dan Maluku. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Malaka memberi dukungan, memperkuat perdagangan rempah di Nusantara. Kesultanan-kesultanan seperti Demak, Cirebon, Banten, dan Goa atau Makassar memainkan peran penting dalam perdagangan rempah di jalur tersebut. Kesultanan Demak pada tahun 1500 hingga 1568 menjadi penting dalam jalur rempah. Sebelum menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa, Demak telah menjadi tujuan saudagar Melayu, Arab, Keling, Benggala, Gujarat, dan Tiongkok. Meskipun Demak bukan daerah penghasil rempah, banyak saudagar singgah di sana untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti beras dan buah-buahan, serta sebagai pusat pemasok beras ke Malaka. Demak juga mengimpor hewan dan pakaian dari Malaka, Gujarat, Keling, dan Benggala. Penggunaan mata uang Tiongkok penting di Demak, bersama dengan mata uang Portugis dan mata uang lokal Jawa. Kesultanan Demak semakin menguat ekonominya di pesisir utara Jawa setelah kehancuran kota Juwana pada tahun 1513. Kesultanan Banten, tepatnya Banten Girang, merupakan salah satu simpul penting dalam jalur rempah-rempah utama di dunia. Banten juga identik dengan bicara tentang tata niaga, lada, meskipun selain lada diperdagangkan juga merica. Lada Banten dicari oleh dunia karena lebih berkualitas daripada lada India. Pelabuhan Banten sudah ramai didatangi para saudagar mancanegara sejak era Tiongkok. Zhao Rugua sudah menyebut Seribu atau Sunda, yang tidak lain adalah Banten, sebagai daerah penghasil lada. Adanya kontak dengan Tiongkok misalnya terbukti dengan penemuan pecahan keramik Tiongkok dari dinasti Song Selatan dan Yuan di situs Banten Girang pada 1990 sampai 1993 yang tertimbun di kedalaman 5-7 meter. Wilayah Banten sendiri bukan asing dari penghasil lada. Sejak era Hindu, Pajajaran atau Sunda, hingga Islam, penguasa Banten mendapatkan lada dari daerah-daerah kekuasaannya di Sumatera, yaitu Lampung, Palembang, dan Bengkulu. Hingga abad ke-19 tercatat ada 135 daerah penghasil lada untuk Banten. Daerah yang memiliki toponomi yang berkaitan dengan rempah atau lada adalah Kampung Lada, Kampung Pedas, Panimbang, dan Teluk Lada. Dengan imbalan lada dan pembayaran dengan beras dan kelapa, Raja Pajajaran kala itu, Sunda, menetapkan sebuah perjanjian dengan Malaka tahun 1512 dan 1521 untuk membantu melawan Demak. Adapun jumlah lada yang diperlukan mencapai sekitar 4.800 kg per tahunnya. Demak memang berambisi menguasai Banten dan Sunda Kelapa. Demikian pula Portugis yang telah mendirikan benteng di kedua pelabuhan besar milik Pajajaran. Portugis tidak terlepas dari penduduk Malaka 15 tahun sebelumnya oleh Portugis. Tahun 1511, Portugis membantu perebutan Banten Girang dan Sunda Kelapa oleh Demak pada akhir 1526. Demak akhirnya memindahkan pusat kekuasaan ke daerah pesisir sejauh 56 km. Selama era kesultanan di tahun 1526, perdagangan lada di Banten semakin ramai. Berbagai etnis dan bangsa berhubungan dagang dengan Banten seperti Tiongkok, Keling, Gujarat, Bengali, Parsi, Arab, Turki, Malaka, Melayu, Bali, Jawa, dan Bugis, Portugis, Inggris, Denmark, dan Belanda. Hal itu terlepas dari kependudukan Malaka 15. Hal itu tidak terlepas dari kependudukan Malaka
15 tahun sebelumnya oleh Portugis tahun 1511. Yang ketiga, saya akan menjelaskan mengenai Kesultanan Makassar secara singkat. Meskipun tidak menghasilkan rempah sendiri, mereka memainkan peran yang penting dalam perdagangan rempah di jalur rempah. Produk utamanya adalah beras, yang dibawa ke Maluku, Papua, dan Malaka. Makassar menjadi pusat perdagangan rempah karena kedudukannya sebagai bandar cengkeh dan pala dari Kepulauan Maluku serta penggunaan beras sebagai alat tukar yang mendapatkan rempah. Di sekitar wilayah kekuasaannya terdapat pala dan cengkeh yang hanya tumbuh di sana. Makassar juga menjadi pemasok beras di jalur rempah yang menghubungkan Maluku, Papua, Jawa, dan Sumatera. Pendudukan Malaka oleh Portugis pada 1511 menghasilkan pelabuhan dagang alternatif termasuk Makassar. Faktor strategis letaknya di antara Kepulauan Maluku dan Malaka juga mendukung perannya sebagai pusat perdagangan. Makassar menerima komoditas dari berbagai wilayah sebelum mendistribusikannya ke wilayah barat Nusantara. Raja Makassar aktif dalam perdagangan dan menyambut saudagar asing, menghasilkan keragaman budaya dan kebijakan perdagangan liberal. Yang keempat ada Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Bersama dengan Kesultanan Bacan dan Kesultanan Jailolo merupakan produsen utama cengkeh dan pala di Maluku Utara. Ternate menjadi pusat perdagangan utama karena lokasinya yang strategis, memungkinkan rajanya menjalin hubungan dengan pelabuhan-pelabuhan yang berada di Pulau Jawa. Sebagai pusat dari jalur rempah, Ternate dan Tidore menjadi titik awal perdagangan rempah-rempah dunia, yang meliputi cengkeh dari Ternate, Tidore, Moti, Makian, dan Bacan, serta pala dari Pulau Banda. Karena keunikannya, kepulauan ini dikenal sebagai Spice Islands loh. Perdagangan rempah telah ada sejak zaman pra-Masehi, namun mulai ramai pada abad ke-14 Masehi, dan kedatangan pedagang Jawa, Melayu, dan kemudian pedagang mancanegara. Rempah diangkut ke wilayah barat Nusantara oleh pedagang lokal maupun pedagang luar negeri, dan kemudian diperdagangkan ke India, Timur Tengah, dan Eropa dengan harga yang tinggi. Kehadiran pedagang asing di Ternate meningkatkan perekonomian yang mendorong budidaya cengkeh sebagai komoditas utama dan memperkaya pertukaran budaya dan barang perdagangan di pasar lokal.